Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, program studi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UAS dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syafarudin SAG MSI. Adapun tema materi yang akan saya sampaikan yaitu modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah, yaitu pembiayaan modal kerja ijarah. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak videonya. Pembiayaan keuangan syariah. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI yang secara resmi lahir pada 1 Februari pada tahun 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar Indonesia tersebut di Istana Negara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi mengeluarkan izin merger terkait usaha bank syariah pada 27 Januari tahun 2021 melalui surat nomor SR-3-PB nomor 1 tahun 2021. Ketiga bank yang dimerger ini adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Ketiganya tergabung menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, selanjutnya yaitu pembiayaan keuangan syariah. Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tagihan dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua yaitu transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian yang ketiga yaitu transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. Yang keempat yaitu transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang kar. Yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk multi jasa. Selanjutnya yaitu pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008. Pembiayaan modal kerja atau PMK merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pada umumnya, pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah atau mudharabah kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis pengadaan barang, aset atau tangible aset, maka akad yang digunakan adalah akad murabahah atau investasi. Selanjutnya, modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada
perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu jangka waktu pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu alat liquid atau cash, yang kedua piutang dagang atau receivable, yang ketiga yaitu persediaan yang terdiri dari bahan baku, bahan dalam proses, dan bahan jadi. Selanjutnya yaitu modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah, terdiri dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan, pembiayaan perdagangan umum, dan pembiayaan perdagangan pesanan. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai kinerja pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Rasio pembiayaan bank syariah atau financing to deposit ratio, rasio pembiayaan bank syariah yang ideal itu 95% sampai dengan 98%. Hal itu berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95% sampai dengan 98% diantaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio pembiayaan bank syariah atau financing to deposit ratio sama dengan pembiayaan modal kerja dibagi DPK dikali 100%. Mengukur komposisi pembiayaan yang disalurkan dengan DPK dan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank syariah tersebut. Selanjutnya yaitu financing to deposit ratio sama dengan pembiayaan modal kerja dibagi dengan dana pembiayaan modal kerja dikali 100%. Dana PMK sama dengan 1.500, pembiayaan modal kerja 1.000. Financing to deposit ratio, pembiayaan modal kerja sama dengan 1.000 dibagi 1.500 dikali 100% sama dengan 67%. Artinya 67% ini DPK disalurkan pembiayaan modal kerja dan 33% disimpan untuk cadangan likuiditas. Nah, selanjutnya yaitu ROAB bank syariah. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA sama dengan laba PMK dibagi total aset PMK dikali 100%. Laba PMK sama dengan 200, total aset PMK sama dengan 1.500. ROA PMK sama dengan 200 dibagi 1.500 dikali 100% sama dengan 13%. Artinya tingkat pengembalian aset dari PMK yaitu 13%. Nah, selanjutnya yaitu resiko dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin mengakibatkan kerugian atau loss. Yang kedua yaitu return yang diharapkan atau ER disimbol dengan ER. Lembaga keuangan syariah lebih besar daripada return yang terjadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis resiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu resiko terkait pembiayaan berbasis Natural Certainty Contract atau NCC, meliputi resiko terkait pembiayaan murabaha, resiko terkait pembiayaan ijarah, resiko terkait pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT, dan resiko terkait pembiayaan salam dan istisna. Nah, kemudian yang kedua yaitu
resiko terkait pembiayaan berbasis natural uncertainty contract atau NUC, yaitu dalam transaksi mudarabah dan musyarakah, meliputi resiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai dan resiko karakter. Nah, selanjutnya yaitu resiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Resiko pembiayaan yaitu terdiri dari resiko kredit atau pembiayaan, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik atau strategic risk, resiko kepatuhan, dan resiko modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi pengolahan resiko pembiayaan modal kerja ijarah. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PMK ijarah. PMK ijarah yaitu suatu pembiayaan di mana bank sebagai pemilik barang dan nasabah sebagai penyewa. Bank memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa. Tetapi di akhir pemanfaatannya, nasabah boleh membeli barang dengan harga jual yang telah disepakati di awal akad. Selanjutnya yaitu rencana penanggulangan resiko yang dilakukan oleh penerima pembiayaan modal kerja ijarah terhadap BMT. Melakukan empat tahap, yaitu yang pertama identifikasi resiko. Setelah memberikan pembiayaan modal kerja kepada penerima pembiayaan modal kerja, namun berdasarkan literatur dapat dilihat bahwa melihat potensi resiko yang akan terjadi dan yang terjadi dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk di BMT melakukan survei lapangan untuk melihat keadaan mustahik dengan cara mewawancarai tetangga dan perangkat desa. Yang kedua yaitu pengukuran. Setelah melakukan identifikasi resiko, tahap selanjutnya yaitu pengukuran. Berdasarkan literatur dapat kita lihat mengukur besarnya resiko berupa karakteristik, jenis resiko, serta mengukur potensi terjadinya kembali resiko tersebut. Sedangkan untuk di BMT, pengukuran dilakukan dengan melihat kemampuan mustahik dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga yaitu pemantauan. Berdasarkan literatur dapat kita lihat bahwa melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat pada lembaga tersebut. Sedangkan untuk di BMT, pemantauan yang dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pembinaan mengenai cara pengembangan usahanya. Selanjutnya yaitu tahap terakhir atau yang keempat, yaitu tahap pengendalian. Berdasarkan literatur dapat kita lihat bahwa memutuskan cara untuk menangani resiko dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk di BMT, pengendalian yang dilakukan dengan cara penjadwalan ulang ataupun perpanjangan jangka waktu tempo pelunasan pembiayaan. Nah, selanjutnya yaitu solusi untuk meminimalisasi resiko dari akad ijarah. Yang pertama yaitu resiko yang timbul karena ketidakadaan nasabah merupakan business risk yang tidak dapat dihindari. Yang kedua yaitu untuk resiko yang timbul karena pemakaian di luar kewajiban, bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang disebabkan oleh pemakaian tidak normal. Kemudian yang ketiga yaitu untuk resiko yang timbul karena pemberi kerja tidak baik performanya. Nah,
bank dapat menetapkan kovenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.